Kayak misalnya begini, token listrik sudah habis. Oh dia nggak mau ngisi token listrik, ya udah nggak usah gue juga nggak mau isi token listrik begitu ya. Biar aja gelap-gelapan. Dia mah nggak masalah dengan gelap-gelapan. Kamu yang kebingungan masak nasi gimana, kulkas rusak, kayak begitu ya guys. You know what I mean. Jadi setiap kali kamu berusaha untuk keluar dari tanggung jawab ini karena meniru sikap dia yang seperti lari dari tanggung jawab, yang rugi kamu. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Kalian udah nonton petualangan Serina 2 nggak? Waktu aku ke bioskop, tapi aku nggak nonton itu. Aku nonton film yang Exorcism. Eh, yang nonton petualangan Serina itu cewek-cewek. Rambutnya semua model rambut Serina. Serina wannabe mungkin ya. Oke. Itu tiba-tiba aja sih muncul di pikiranku. Oke, selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah special reading kamu dan dia guys untuk bulan Oktober 2023 for all zodiac sign ya, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yes, seperti biasa special reading aku akan bicara ke 12 zodiac sign sekaligus ya guys. Satu readingan untuk 12 zodiac sign. Jadi aku bicara dengan banyak orang, lebih banyak dari yang biasanya. Peluang untuk readingan ini resonate ke kamu atau tidak resonate sangat besar, yes. Jadi santai aja ya, kalau cocok dilanjutkan, kalau nggak cocok dinikmati saja, oke. Kenapa disebut sebagai readingan kamu dan dia? Karena kamu yang akan cerita ke aku ya. Sampai sekarang aku masih belum tahu guys, kira-kira temanya atau topik readingan ini apa. I don't know, I don't know. Nanti kita lihat berdasarkan apa kartu yang terbuka, karena kamu yang bicara ke aku. Kamu akan menceritakan situasimu dan kemudian aku akan melihat dari sisinya dia, orang yang sedang kamu fokuskan tentunya guys. Oh, The Queen of Swords, kamu lagi cuek sama seseorang saat ini. Pura-pura cuek sih lebih tepatnya. Aku lupa lihat bawahnya tadi. Kemungkinan besar dia Taurus, Virgo, Capricorn, tidak harus. Tapi King of Pentacles tipe orang yang sok-sokan gitu ya. Kayak merasa dirinya berkuasa, merasa dirinya itu paling oke, paling top. Tidak harus. Because everything is relative, yes. Oke. Dan setelah nanti kamu bercerita, kemudian aku bahas di readingan ini dan kamu merasa yes that's my story Ray gitu dan tertarik untuk melihat dari sisinya dia, silakan kamu klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silakan di chat ke aku akan balas guys. Tapi mohon bersabar menunggu ya, karena memang aku slow respon kalau di WhatsApp, oke? Oke, kita akan segera mulai saja readingan kamu dan dia kali ini. Aku upload 2 video untuk hari ini tentang kamu dan dia juga, dengan topik yang berbeda ya, berdasarkan apa yang kamu ceritakan ke aku, karena ini adalah karena ini adalah readingan kamu dan dia. Kita segera mulai saja dari oracle dulu tentunya. Aku hanya akan ambil satu saja. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign. Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kamu dan dia, Oktober 2023. Terima kasih. Host, ya. Satu saja. Oke. Dari cara keluarnya sih kayaknya air sign guys, Libra, Gemini, atau Aquarius. Feelings. Feelings ini perasaan ya. Take time out to explore the deep emotion you are experiencing. Berarti kamu mengalami atau menjalani deep emotion experience di bulan Oktober ini. Tapi katanya take time out to explore. Take time out itu time out. Kalau katanya time out itu kan artinya sebentar, stop dulu, hentikan sebentar gitu ya. Berarti kamu dalam menjalankan aktivitasmu, kamu luangkan waktu untuk mengeksplor atau mengobserve ya, observasi perasaanmu ini, karena kamu akan merasakan sesuatu katanya guys, feelings. Oke. Aku melihat ada yang berpegangan tangan di sini. Oke. Yang ini sepertinya sakit terbaring. Dan yang satu kayak pijit-pijit refleksi begitu. Nggak sih, nggak harus pijit refleksi, tapi kayak memberi kekuatan begitu ya. Ada tangan lagi begini dan kemudian yang satu menekan begini, kayak mengasih kekuatan. Dan katanya kamu harus lebih tajam dalam menganalisa perasaanmu guys di bulan Oktober ini yuk. Oke, mengenai dia tentunya ya, orang yang sedang kamu fokuskan saat ini. Mari kita lihat cerita lebih detailnya tentang kamu ya. This is your energy, oke?
I call upon the I call upon the archangels, I call upon the Holy Spirit, Spirit of wisdom, please come and bless this reading. Okay, thank you. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kamu dan dia about feelings, perasaan. Oke, ada the Three of Pentacles. Three of Pentacles ini kartu independen ya guys, sendiri. Karena angka 3 itu di Cups dan di Pentacles itu sering diasosiasikan dengan I don't need anybody, oke? The Six of Pentacles crossed by the Nine of Cups ya. Kemudian the Two of Pentacles, waduh serba kebingungan di sini guys. Libra, Gemini, Aquarius kuat banget. The Two of Wands, kemudian the Eight of Wands, Recent Past, dan the Four of Swords. Magician. Kamu kayak lemah di Oktober ini. Yang akan resonate dengan readingan ini lemah banget, tidak menyadari kemampuanmu ya. Sebenarnya katanya kalau kamu mau mengobservasi mengenai perasaanmu kepada ini orang, kamu akan tahu kemampuanmu yang sebenarnya guys. Saat ini kamu merasa tidak paham dengan dirimu atau tidak mengenali dirimu karena the Six of Pentacles ini di cross dengan the Nine of Cups. Nine of Cups itu kan happiness ya, kebahagiaan tapi tidak berkaitan dengan orang lain. Oke, artinya sendiri. Dan the Six of Pentacles ini seperti one-sided situation. Berarti orang yang sedang kamu fokuskan saat ini tidak membalaskan seperti apa yang kamu berikan ke dia. Menurutmu ya, menurutmu kamu sudah berikan yang terbaik. Dia tuh kayaknya santai-santai aja, slow-slow aja. Menurut kamu, kamu sudah memberikan perhatian sepenuhnya kepada dia. Dia itu kadang-kadang perhatian, kadang-kadang lupa memberi perhatian begitu. Kamu kayak merasa sendirian dalam sebuah relationship saat ini. Punya pacar tapi kayak nggak punya pacar. Punya suami tapi kayak nggak punya suami. Saat ini sedang punya istri statusnya, tapi seperti tidak punya istri. Kamu merasa kesepian dan sendirian. That's related to your feelings di bulan Oktober ini. Oke. Kita langsung klarifikasi saja guys. Dimulai dari The Magician ini. Halo. Let me clarify the Magician. Oke, Ten of Cups. Aku melihat ini seperti pernikahan, guys. Ada family di sini. High Priestess, Nine of Wands. Oh, begitu. Jadi di tengah-tengah kamu merasa insecure dengan keadaan kalian berdua saat ini, kamu malah terlihat mundur, guys. Dari tanggung jawab yang harusnya kamu terus jalankan ya. Let's say begini, ini adalah pernikahan misalnya, oke, dan kamu ngerasa suamimu itu kayak, kamu adalah perempuan istrinya ya, kamu merasa suamimu itu kayak nggak peduli padamu, oke, dan kemudian kamu menjauh guys, sehingga anak-anak pun kamu cuekin ya. Anak-anak itu hampir-hampir kayak kebingungan ada apa sih dengan antara papa dan mama gua begitu. Tapi di masa-masa kamu merasa the Six of Pentacles atau one-sided situation seperti ini, kamu seperti berjuang sepenuh hati tapi yang sebelah sono tidak mau berjuang, kamu disuruh untuk bisa double work guys, karena the Three of Pentacles itu tentang working ya. Kamu harus bisa mengambil alih tugas yang kelihatannya ini sedang tidak berada di dekatmu walaupun secara fisik ada di dekatmu. Jadi kalau misalnya tadi suami itu yang kelihatan seperti tidak kepala keluarga, walaupun dia muncul terus di rumah begitu, kamu disuruh untuk mengambil alih tugasnya sebagai kepala keluarga sekaligus ibu rumah tangga untuk sementara waktu di Oktober ini. Because the Magician is here for you guys. Kamu punya semua sumber daya yang kamu perlukan untuk menjadi ibu rumah tangga dan menjadi kepala keluarga sekaligus. Karena memang ada temporary disconnection yang terjadi antara kamu dengan pasanganmu saat ini. Karena itulah the Six of Pentacles datang di tengah ini. Six of Pentacles ini one-sided situation, seperti bertepuk sebelah tangan. Dan kemudian challenge-nya the Nine of Cups. Kamu sedih dan kamu malah tidak bisa menjalankan tugasmu sebaik-baiknya sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan yang jadi korban siapa kalau begitu? The Ten of Cups. Harusnya bahagia, tapi tidak bisa bahagia. Ya, High Priestess ini not doing anything ya guys. This is observe. Inilah kartu orang yang sedang menganalisa. What the fuck is going on right now begitu. Tapi dia pasif. Ya, jadi banyak tanggung jawab yang mungkin terskip, terlewatkan dalam masa-masa kamu kayak merasa sendirian karena pasanganmu saat ini atau orang yang sedang kamu fokuskan ini seolah-olah
tidak ada di dekatmu, walaupun secara fisik dia ada di dekatmu. Oke. Nine of Wands, insecure ya. Jangan-jangan hubungan ini akan berakhir. Jangan-jangan ini tanda-tanda bahwa kami sebentar lagi akan berpisah. Bla 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 bla. Perlu tak bilangin sama kamu, The Magician datang di sini. Kamu bisa membuat hubungan ini jadi berakhir dan kamu bisa membuat hubungan ini tetap bertahan atau dilanjutkan because you are the Magician. Tergantung bagaimana cara kamu merespon keadaan kalian saat ini. Tanggung jawab ada di kamu. Oke. Oke. Let me clarify the center of the reading. Oke, Seven of Cups, terlalu banyak pikiran. Apa yang kamu pikirkan, guys? Kalau otak kita cuma satu, jangan terlalu banyak pikir. Kecuali tadi otak kamu ada 10 gitu, barulah silakan banyak-banyak berpikir ya. Seven of Cups, Six of Wands, dan ditambah the Three of Wands. Oke. Kamu selalu merasa kalah aja gitu ya, karena Six of Wands ini related to victory. Kamu sudah mencoba untuk mundur atau ikut-ikutan meniru sikap dia seperti tidak peduli dengan keluarga ini begitu. Yang keteteran kamu ya, kayak misalnya begini, token listrik sudah habis, dia nggak mau ngisi token listrik, ya udah nggak usah gue juga nggak mau isi token listrik begitu ya, biar aja gelap-gelapan. Dia mah nggak masalah dengan gelap-gelapan, kamu yang kebingungan masak nasi gimana, kulkas rusak. Kayak begitu ya guys, you know what I mean. Jadi setiap kali kamu berusaha untuk keluar dari tanggung jawab ini karena meniru sikap dia yang seperti lari dari tanggung jawab, yang rugi kamu, yang kena yang kacau balau pikirannya kamu, karena ini mainnya di pikiran semua. Aku lihat The Seven of Cups ini. Oke. Somehow guys, aku ngerasa kamu mampu ya, karena The Magician datang di sini, tapi kamu membuat dirimu seolah-olah this is not my responsibility. Yang ngisi token listrik itu elu. Sebagai kepala keluarga, lu harus bisa beli voucher listrik kita. Kalau lu nggak bisa beli voucher listrik kita, lu rasain gelap-gelapan di rumah. Dia nggak masalah guys sama gelap-gelapan. Kamu yang bingung sama gelap-gelapan tadi, sementara kamu mampu untuk mengisi token listrik tadi. Kadang-kadang guys, mengalah itu penting ya, mengalah itu penting. Aku harus bilang kamu mampu because this is the Magician. Magician itu punya Wands, punya Cups, punya Pentacles, dan punya Sword untuk menghandle dengan baik situasi atau permasalahan yang dia punya. Tapi kan kamu kan berusaha untuk mengabaikan The Magician. Karena Magician tegak itu sebenarnya begini guys, karena dia vice versa, aku tidak suka ngambil kartu reverse. Ini sebenarnya reverse lah hitungannya begitu. Jadi kamu kayak mengabaikan kemampuanmu tersebut. Kamu punya uang untuk beli voucher listrik, token listrik tadi, tapi kamu nggak beli. Kalau kamu tetap melanjutkan yang seperti itu, katanya kamu menarik dirimu keluar dari The Ten of Cups ini. Kamu sedang menyiksa orang lain saat ini. Aku nggak tahu itu siapa. Bisa jadi anak-anakmu, bisa jadi ibu mertua yang ada di situ, bisa jadi orang tua kamu yang tinggal bersama denganmu. Kamu membuat mereka menderita hanya gara-gara kamu pengen tunjukkan sikap yang sama seperti sikap yang dia tunjukkan ke kamu, yang adalah hal negatif. Yes. Fokus, The Two of Pentacles. Queen of Pentacles, ya, yeah. The Death, the Strange. Halo Leo. Kemudian Scorpio. The Eight of Swords. Kamu kayak merasa terjebak sama ini orang ya, karena tadi ketidakmampuan itu guys. The Eight of Swords itu kan selalu identik dengan kelemahan, weakness. Nggak bisa lepas, nggak bisa mengendalikan, nggak bisa mengontrol, nggak bisa mengarahkan, tapi pun nggak bisa menjauh. Setiap kali menjauh, lagi-lagi kamu ngerasakan kerugian di pihakmu sendiri. Itu yang membuat kamu kacau balau saat ini guys. Aku lihat The Ten of Wands ya, muncul di dalam pikiran kamu. Itu beban-beban semua, tapi beban pikiran yang seharusnya bisa tidak terjadi kalau kamu mau mengubah sikapmu tidak sama seperti sikap dia. Karena memang sebenarnya kamu dikasih kemampuan The Magician tadi ya, tapi kamu kayak mau mengcopy. Beginilah keadaannya kalau kalau aku meniru sikapmu yang kamu buat ke kita saat ini. Nah, tapi banyak yang kamu rugikan, banyak yang dirugikan gitu deh, bukan kamu yang rugi ini, banyak yang dirugikan. Kalau seandainya dua-duanya sama-sama keras begitu ya. The Two of Wands, double confirmation. Kamu mau pergi, mau kemana kamu pergi guys? Kamu nggak bisa pergi kemana-mana. Aku lihat karena Eight of Swords datang di sini dan High Priestess. Kamu pun sebenarnya nggak pengen pergi. Crowning adalah subconscious mind ya. It doesn't real. Jadi kamu kayak menunggu waktu yang tepat untuk mungkin kayak mau ngasih pelajaran ini orang, pasanganmu ini yang tidak mau bertanggung jawab dalam Ten of Cups ini, yang tidak mau menunjukkan kewajibannya ya,
penunaian kewajibannya sebagai, I don't know, bisa jadi kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, karena ini vice versa dan ini general reading ya. Just take how it resonate to your personal life. Tapi the Wheel of Fortune, Five of Wands, the Two of Wands, setiap kali ada kesempatan untuk menjauh, kamu galau. Karena tadi ini melibatkan banyak orang. Kalau tadi misalnya ini hanya pacaran misalnya begitu, ya udah kamu menjauh aja. Jadi kegalauanmu adalah tentang dirimu sendiri saja karena kamu uh, melepaskan seseorang yang masih kamu fokuskan begitu. Tapi ini perginya dirimu membuat ada sekelompok orang yang akan terlantar. Oke. Recent past, the Eight of Wands. Sudah ada pembicaraan aku lihat di antara kamu dan dia, the Chariot. The Three of Cups, the World. Kayak berkali-kali lah ya guys, tentang aku nggak tahan lagi, aku nggak mampu lagi, hidup begini terus, aku udah nggak bisa lagi meneruskan yang begini, lalalala. Dan ini datangnya dari kamu, because this is your energy. Dan kemudian the world, mari kita akhiri saja. Tapi tidak ada siapapun yang mengakhiri, yang memulai untuk mengakhiri. Ya, sama aku ngerasa kalian sebenarnya menang banyak dalam keadaan ini, karena this is the magician ya. Kalian bisa mengontrol sebenarnya keadaan ini. Kalian tidak perlu menanyakan ke dia tentang banyak hal dalam melanjutkan tanggung jawab terhadap the Ten of Cups ini ya. Siapapun yang resonate dengan readingan ini. Tapi karena banyak yang pura-pura nggak mampu, pura-pura nggak bisa, kayak mau lepas tanggung jawab yang resonate dengan readingan ini, maka itu jadi membebani, memberatkan saat ini. Tapi kalau kamu langsung melek gitu ya, itu makanya feelings untuk observe tadi. Oh iya, aku kan bisa, aku kan punya penghasilan misalnya, atau aku masih bisa cari cara untuk membereskan keadaan ini. Mungkin kalau dalam hal finansial, untuk memenuhi kebutuhan rumah, kebutuhan dapur, sekolah anak-anak, aku masih bisa pikirkan cara begitu. Dan itu akan dalam bentuk magician. Ini kan major arcana guys, jadi Tuhan yang kasih ya. Begitu kamu ada niat begitu, ada niat untuk mengambil alih begitu tanpa harus melibatkan dia atau memaksa dia atau meminta dia untuk bertanggung jawab, kamu akan dikasih badge-nya the magician ini, atau ini crown istilahnya ya, mahkotanya magician ini. Dan kemudian itu tinggal urusan kamu sama universe untuk menanggung jawabi semuanya, at least untuk sementara waktu. Tapi karena kamu menjauh, kamu terlihat tidak mampu saat ini ya. Let me clarify the Four of Swords. Thank you very much. Yes, temperance guys. Four of Swords itu adalah lelah ya, lelah hayati begitu. This is the Two of Cups. Lihat, aku rasa ini cuma untuk sementara waktu saja. One-sided situation, the Six of Pentacles itu akan berubah menjadi the Two of Cups. The Two of Cups itu kan kolaborasi, kerjasama, dua arah ya. Jadi kalau kamu memikirkan tanggung jawab the Ten of Cups, dia pun akan segera memikirkan tanggung jawab tentang the Ten of Cups atau family ini kurang dari 6 bulan. Yes. Tapi masa-masa untuk mengambil alih tanggung jawab dua orang menjadi satu, dan itu ada di tanganmu semuanya, itu memang akan memusingkan kepalamu. Tapi begitu kamu ingat you are the magician, crowned by the universe, Tuhan akan memampukan kamu untuk mengambil alih semuanya. Sambil menunggu masa-masa sulit ini berlalu, one-sided situation ini berlalu, dia akan kembali ke semula guys. Karena aku lihat sebelumnya ada kerjasama di antara kalian berdua dalam menghandle urusan ini ya. Tapi yang masa-masa sulit lah mungkin ya, jadi kesannya cuma satu aja, satu sisi aja. Bisa jadi mungkin dia baru di PHK dan kemudian sulit untuk dapat kerja guys, bisa jadi begitu. Atau memang lagi sakit, karena ini memang aku lihat seperti ada yang mijit-mijitin tangan, lagi sakit jadi nggak bisa menghasilkan uang dulu begitu. Macam-macam ya ceritanya, kamu yang tahu ini seperti apa karena ini general reading. Tapi katanya akan ada perubahan, kalian berdua akan kembali berkolaborasi, bekerja sama guys. Eight of Pentacles ditambah the Two of Cups. Eight of Pentacles ini kartu kerjasama, kolaborasi dalam satu frekuensi. The Two of Cups ini adalah mutual situation. Ya, jadi kamu mencari, dia pun mencari. Kamu cari solusi untuk permasalahan keluarga, dia akan cari solusi untuk permasalahan keluarga. Dua-duanya sama-sama berusaha. Tinggal nunggu waktunya aja, jangan khawatir. Di masa-masa penantian, the Temperance. Temperance ini apa? Ya, universe akan balancekan atau seimbangkan ya. Ini bukan kartu bagus guys, ini maksudnya ini bukan kartu bahagia seperti cerita dongeng, enggak. Masa-masa sulit bisa dijalani dengan baik, masa-masa baik pun bisa bisa dinikmati atau disyukuri dengan baik. That's the temperance ya. Tapi untuk kalian kayaknya kebanyakan akan tetap menghindar, nggak mau ah. Kalau anak-anak uang sekolahnya nggak ada, ya udah mending gak usah sekolah gitu. Ada tipikal yang seperti itu aku lihat. Karena the Four of Swords ini guys lari dari tanggung jawab.
lari dari tanggung jawab karena lelahnya, capeknya itu bikin pusing. Akhirnya nggak mau mikirin itu. Inilah kartu The Four of Swords ya. Ini yang harus kamu lawan. Kamu harus tahu bahwa kamu adalah magician. Tugasmu adalah mengambil alih. One-sided situation harus kamu hadapi dengan sebaik-baiknya. That's the Six of Pentacles menjadi the Two of Cups. Oke? Oke, kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat dari sisi dia yang sepertinya tidak bisa menjalankan kewajiban yang seharusnya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading kamu dan dia untuk bulan Oktober 2023 kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.